Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Septianur Apipah dari kelas 4E dengan NIM 12250102000, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview sebuah buku karya dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Bapak Asep Ahmad Hidayat, dengan judul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Saya mengambil bab 1 yang berjudul Teori Masuknya Islam di Nusantara. Teori masuknya Islam di Nusantara adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah, dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau mazhab apa yang dikembangkannya. Sampai saat ini, terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu yang pertama ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Parsi, dan yang terakhir ada teori Cina atau Indochina. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori India memiliki pendukung yang cukup banyak. Namun, di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Marquette R.A., Kern, dan Snokhugrondje berpendapat bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Menyandarkan teorinya itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1419 Masehi dan di Pasai pada tahun 1428 Masehi, berasal dari daerah Gujarat. Karena itu, Islam di Nusantara berasal dari daerah Gujarat, India Selatan. Teori Gujarat ini didukung oleh Snokhugrondje yang mengatakan bahwa tidak mungkin Islam datang di Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India, yaitu Gujarat. Secara khusus, Brian Harrison berpendapat bahwa kawasan Asia Tenggara memperoleh inspirasi budayanya bukan dari Persia atau tanah Arab, melainkan dari India. Karena itu, kata Harrison, penerimaan Islam di kepulauan dan tanah semenanjung terpaksa terlebih dahulu penerimaannya oleh pihak India yang secara prominen berkecimpung dalam perdagangan seberang laut di antara India dan Asia Tenggara. Hanya dalam abad ke-13, kondisi ini dapat dilaksanakan secara penuh, ketika Islam mulai bertapak di barat laut dan timur laut India di bawah kendali Sultan-Sultan Turki di Delhi. Teori yang didasarkan pada temuan batu nisan dari Gujarat ini ditentang dan dipatahkan oleh Harrison, bahwa ketika Samudra Pasai diislamkan, daerah masyarakat Gujarat masih memeluk agama Hindu. Menurutnya, daerah Bengal adalah daerah pertama yang menerima Islam, yaitu setelah daerah tersebut diduduki orang-orang Islam pada abad ke-13 Masehi. Setelah Bengal baru daerah-daerah lainnya di India bagian selatan dan tenggara. Selain itu, Islam Gujarat adalah penganut mazhab Hanafi, sedangkan Nusantara adalah penganut mazhab Syafi'i, sama dengan penganut Islam di daerah Bengal. Teori yang diajukan oleh Snokhugrondje tersebut juga didasarkan pada catatan-catatan dari para pengembara atau pelancong yang pernah melakukan perjalanan di kawasan Asia Tenggara sekitar abad ke-13 dan abad ke-14 Masehi. Teori ini pun diperkuat oleh temuan makam Malikus Saleh, Raja Samudra Pasai yang mangkat pada tahun 1297 Masehi. Menurut S.Q. Fatimi, Malikus Saleh bukanlah seorang asli penduduk lokal Aceh, melainkan berasal dari Bengali. Karena itu, Islam di Aceh menurutnya adalah berasal dari Bengali. Menurut Fatimi, batu nisan Malikus Saleh pada tahun 1297 Masehi berbeda dengan batu nisan di Pasai pada tahun 1428 Masehi dan dengan batu nisan Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Teori dari Hugrondje ini terlalu banyak kelemahan. Bagi penulis, mengenai batu nisan bukan merupakan bukti benar bahwa Islam berasal dari Gujarat. Karena batu nisan merupakan salah satu komoditi atau barang yang diperjualbelikan di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Coromandel mengajukan teori Malabar. Menurutnya,
Marabal asal Islam Nusantara, sebab wilayah pantai India Selatan bagian barat ini adalah penganut mazhab Syafi'iyah. Teori ini diperkuat oleh peran Fakir Muhammad yang berasal dari daerah Malabar, yang telah berhasil mengislamkan Merah Silu atau Malikus Saleh di Pasai. Tidaklah juga benar untuk mengatakan hanya para pedagang India saja yang telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara, hingga terpaksa menunggu mereka memeluk Islam dahulu sebelum kawasan ini diislamkan. Para pedagang Arab yang menguasai perkampungan di kanton ini datang di Cina melalui jalur lautan. Mereka berlayar berdasarkan angin monsun tertentu dari Yaman dan Oman, melintas laut Arab ke India, melintasi Teluk Benggala, terus Kepulauan Nusantara, dan akhirnya melintas Laut Cina Selatan untuk sampai di pelabuhan Kanton. Selama perjalanan menuju Kanton, sudah dipastikan para pedagang Arab Persia tersebut singgah dahulu di Kepulauan Nusantara untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim angin yang sesuai bagi meneruskan perlayaran ke Kanton. Selanjutnya ada teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekkah. Sebenarnya, alasan-alasan atau hujah historis mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama menjalin hubungan dengan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Teori Arab Mekah dikemukakan oleh Buya Hamka yang telah menulis dalam sebuah risalah untuk seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada 17-20 Maret 1963. Dalam risalahnya, Hamka menulis beberapa poin penting, yaitu pengislaman orang-orang Melayu di Nusantara adalah langsung dari sumbernya di Mekah, yaitu dengan diutusnya Syekh Ismail oleh Syarif Mekah yang sebelumnya singgah dahulu di pantai Malabar. Yang kedua, pengislaman para Meswara dilakukan oleh Sayyid Abdul Aziz yang datang langsung dari Jeddah. Yang ketiga, pengislaman di Tanah Aceh dirintis oleh Syekh Abdullah Arif yang datang dari Tanah Arab bersama muridnya Burhanuddin. Yang keempat, Maulana Malik Ibrahim yang turut mempelopori penyiaran Islam di Tanah Jawa adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah seorang wali Songo yang turut mengembangkan Islam di Pulau Jawa, juga dikatakan keturunan bangsawan Quraisy. Yang keenam, ada pengislaman Raja Kedah seperti tersebut dalam Hikayat Marong Mahawangsa dilakukan oleh Syekh Abdullah Yamani, seorang ulama Arab. Yang ketujuh, Raja-Raja Maluku dikatakan keturunan 4 saudara putra Imam Ja'far al-Sadiq, keturunan Rasulullah SAW. Yang kedelapan, ada pengislaman Sukadana, Kalimantan, dilakukan oleh Syekh Syamsuddin dari Mekah. Yang kesembilan, pengislaman Raja Tidore, yaitu Cireli Lijatu, dilakukan oleh Syekh Mansur dari Tanah Arab yang telah menukar namanya menjadi Sultan Jamaluddin. Yang kesepuluh, sampai kini Raja-Raja Brunei menganggap nenek moyang mereka adalah bangsa Arab keturunan Nabi. Yang kesebelas, kemasukan Islam di Mindanao dimulai oleh keturunan-keturunan Syarif dari Mekah, seperti Syarif Kebungsuan yang datang dari Johor. Yang ke-12, ada pengislaman Pulau Sulu diusahakan oleh Syed Abdul Aziz yang mengislamkan Prameswara dulu, dan juga Abu Bakar, seorang penyair Arab. Yang ke-13, raja-raja lain juga berasal dari orang-orang Arab seperti Sultan Badrul Alam dan penggantinya Sultan Perkasa Alam di Aceh. Yang terakhir, tersangat dalamnya pengaruh mazhab Syafi'i di negeri-negeri Melayu membuktikan bahwa mubalik utama ialah orang-orang Arab. Selanjutnya ada teori Arab Parsi, yaitu Persia, menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia, bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashi atau Tasi dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tashi telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi.
Selain itu, teori Arab Parsi juga didasarkan pada dua alasan, yaitu pertama, banyak tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah, seperti tradisi Muharraman, tradisi Asyura, upacara tabut di Sumatera Barat dan Jambi. Kedua, dijumpainya pengajaran bacaan Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia seperti Jabar, JR, dan PS dalam masyarakat Islam Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun penggunaan fathah, kasroh, dan doma adalah ejaan harokat yang digunakan orang-orang Mekah di dalam mengeja huruf-huruf Al-Quran. Yang keempat adalah teori Cina Indochina. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indochina. Teori ini didukung oleh Syed Neguib Al-Atas, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis sendiri yaitu Bapak Asep Ahmad Hidayat mendukung teori ini. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pendatang Islam yang kebanyakan para pedagang Islam adalah Arab dan Parsi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kalah atau Kedah, dan juga Tanah Jawa. Slamet Muljana pada tahun 1968 dalam runtuhannya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, tidak hanya berpendapat bahwa Sultan Demak adalah seorang peranakan Cina, namun ia juga menyimpulkan bahwa para wali Songo adalah seorang peranakan Cina. Pendapat ini bertolak dari kronik Klenteng Sampokong di Semarang, Jawa Tengah. Misalnya, ia menyebutkan bahwa Raden Fatah memiliki nama Cina Pangeran Jinbun, Arya Damar nama Cinanya Xuan Liong, dan Sultan Trengganu memiliki nama Cina dengan panggilan Tung Kalo. Menurut S.Q. Fatimi, kerajaan Champa di Indochina adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Namun, sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Trengganu yang bertuliskan tahun 1386 yang disamakan dengan batu nisan di Champa Selatan. Fatimi juga membandingkan dengan batu nisan Fatimah binti Maimun dengan batu nisan di Panrang, Champa Selatan pada tahun 1039 dan 1035 Masehi. Berdasarkan bukti-bukti ini, Fatimi berpendapat bahwa Islam datang ke tanah Melayu dan Jawa adalah berasal dari Indochina. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.